لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillah, kita mulai tentang pendahuluan. Wanita ditakdirkan oleh Sang Khalik berbeda dengan pria. Diciptakan dari tulang rusuk pria. Mempunyai tubuh 3 kali lipat lebih halus dari lelaki. Kalau berbicara sesuai dengan hati nurani, mempunyai kodrat setiap bulan mengeluarkan darah penyakit. Di sini kita artikan darah haid, ada darah istihadoh, ada darah nifas, ada darah wilada. Maka wanita harus paham tentang toharoh atau bersuci, baik untuk dirinya maupun untuk yang lain, seperti kapan mulai baligh atau dewasa. Yang kedua, mengerti darah yang dikeluarkan. Yang ketiga, bisa membedakan darah menstruasi dan darah istihadoh. Bagaimana mandi wajib dan sunahnya, begitupun tata cara sholat saat istihadoh. Ini lingkaran haid dan istihadoh. Langsung. Nah, fakta jamaah haji ini yang perlu diperhatikan ya. Bukan waktunya haid, tapi dia keluar darah. Naik pesawat bisa keluar darah karena apa? Kecapean. Itu. Stres, bingung, gugup. Saya di mana nantinya? Kita kepriben kini ngone. Nah, seperti itu. Kemudian keluar tidak menentu. Kadang keluar, kadang nanti enggak. Flek, bahasanya flek ya. Kemudian bingung, haid apa bukan? Mau tanya malu. Nah, di situ poinnya harus tanya. Mbak, saya keluar darah nih. Padahal ini bukan waktunya haid. Gimana hukumnya? Bisa diartikan istihadoh. Kalau sudah istihadoh bagaimana? Saya sholat tidak, saya ke Masjidil Haram tidak. Boleh, asal disumbat, dijaga. Kalau tidak deres, kalau sekiranya deres, keluarnya bancar banyak, maka kita sholatnya di tempat, di hotel. Ya. Kemudian kondisi real jamaah berbeda. 30% mengetahui tentang masalah hukumnya haid, kemudian bingung menentukan darah, berusaha konsul dengan dokter, tidak ada pembimbing, ada yang mengawasi ada tidak mengawasi hukum dan melaksanakan ibadah tanpa ilmu. Pengaruhnya ya masalah kemabruran haji. Karena apa? Ketika kita enggan bertanya, ketika kita enggan konsultasi, nah akhirnya kemabruran haji kita yang dipertanyakan. Hajinya bagaimana nih? Sah apa tidak? Nah, maka di sini para ibu-ibu benar-benar diperhatikan, apalagi masih usia subur, usia yang masih muda. Ini sering sekali yang namanya flek keluar. Itu akibatnya apa? Akibatnya hormon yang tidak stabil. Karena apa? Faktor kecapean tadi. Bayangkan kita misalkan dari maktab menuju ke Masjidil Haram, kita itu naik bis sholawat. Nah, nanti nyampe di Misfalah, terminal bis, kita masih berjalan lagi tuh ke masjid. Masih berjalan kaki untuk menuju ke masjid, kurang lebih 500 meter. Kalau dari Misfalah ke Masjidil Haram, itu kan jalan tuh, balik lagi jalan lagi. Nah, bagi laki-laki nggak masalah, bagi perempuan kadang-kadang masih keluar ya keputihan atau darah flek atau ya seperti itu. Jadi pengalaman saya sendiri pas waktu saya berangkat itu pun begitu, flek nggak berhenti-henti, flek terus. Apakah bagaimana sholatnya? Tetap sholat aja. Setiap waktunya sholat, langsung kita bergegas istinja, membersihkan cebok. Kemudian kalau misalkan sekiranya itu bancar darahnya, kita sumbat pakai kapas. Itu alternatif. Agar apa? Agar nanti ketika sholat kita bisa nyaman, darah tidak keluar. Begitupun nanti ketika berwudu.
Berwudunya pun berbeda dengan berwudunya orang yang biasa, dengan ditambahi nawaitul wudu'ah listibahatis sholati, karena kita selalu membawa najis nih, darah itu najis, kita selalu membawa najis, maka di situ kita wudunya niat listibahatis sholati, agar diperkenankannya menjalankan sholat, seperti itu. Wanita mulai mengeluarkan darah haid. Nah, ini syarat-syaratnya darah haid. Syarat-syaratnya orang yang haid itu adalah masuk umur 9 tahun. Dan patokannya sebenarnya umur 9 tahun kurang 16 hari, kurang sedikit. Kita posisikan 9 tahun deh. 9 tahun pas kok keluar darah, sudah bisa dihukumi darah haid. Kemudian mengeluarkan darah umur 9 tahun kurang 22 hari, bukan darah haid. Nah, ini kurangnya 22 hari lagi menuju ke usia 9 tahunnya. Nah, sebenarnya konteksnya itu 9 tahun kurang 16 hari, kurang sedikit. Kurang sedikit itu sekiranya kita bersuci, beristinja, cebok. Nah, bahasanya seperti itu. Yang ketiga, mengeluarkan darah umur 9 tahun kurang 17 hari, lama mengeluarkan darah 7 hari, yaitu 2 hari darah penyakit atau istihadah, 5 hari darah haid. Yang keempat, mengeluarkan darah umur 10 tahun, contoh lama mengeluarkan 17 hari, maka 15 hari darah haid, 2 hari darah istihadah. Ini penting untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak perempuan. Kapan anak saya itu balik? Diperhitungkan ketika anak lahir, jangan ditulis tanggal 1 Januari 2001 gitu. Jangan. Yang ditulis misalkan 1 Dzulqa'dah 1945 misalkan. Nah, seperti itu. Yang Masehinya. Karena apa? Pentingnya untuk menghitung masa baliknya seorang anak. Jadi 9 tahun tadi dihitungnya pakai bulan Masehi, bukan Hijriah ya. Nah. Kemudian macam-macam darah. Darah itu ada darah kuat. Darah kuat itu tandanya saat mengeluarkan warnanya merah kehitam-hitaman atau kelawu dan sangat kental. Dikeluarkannya beda. Ada yang disertai rasa sakit dan panas rasanya. Ada yang payu darahnya mengencang, dan ada juga yang mudah marah atau mudah emosi. Ada yang menyebabkan perut terasa sakit dan mulas. Kalau bahasanya anak pesantren itu delepen. Menjelang haid sakit perutnya kenceng, ada sampai pingsan-pingsan. Nah, itu kalau misalkan ke dokter itu harus dikonsultasikan. Ada namanya kalau nggak salah ya, penyakit endometrial. Itu besertaan endometrial itu rasa sakit ketika haid. Sebelumnya kalau nggak haid dia tuh keputihan terus. Ketika haid dia mesti rasa sakit. Sakitnya itu kenapa sih? Kalau darah yang kental, yang merah kental, yang kayak hati ampela tuh, yang kayak hati keluar udah plong. Sakitnya pas di situ aja. Kalau udah kemerah-merahan, kekuning-kuningan, dan itu sudah mulai tenang, perut nggak sakit. Yang menggumpal itu yang sakit mengeluarkannya. Kalau yang namanya darah itu ada darah merah, coklat, dan ini kuat, kemudian kuning, kemudian keruh. Keruh itu yang kayak keputihan, tapi dia lebih agak ya kayak putih tulang gitu tuh, nggak putih celing nggak gitu. Kemudian darah doif. Darah doif itu darah lemah. Darah yang dihukumi doif atau lemah adalah darah yang mempunyai warna kekuning-kuningan atau darahnya keruh dan encer. Biasanya ini keluar setelah masa haid yang hari keempat, hari kelima gitu ya. Dia mau menjelang suci, menjelang habis. Ada kalanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga doif yang lemah. Nanti pas hari ke-3, 4, 5 malah yang kuat. Ada yang seperti itu. Ya, ada yang darah kuatnya itu di awal. Darah lemahnya di akhir, yang umumnya seperti itu. Nah, untuk nanti melihat masa darah sudah suci atau belum, itu syaratnya harus dicolek pakai kapas. Jadi tidak bisa langsung pakai softtek. Oh, softtek saya sudah bersih, berarti saya sudah suci. Itu nggak bisa.
Nyoleknya pun tidak sambil berdiri, tapi harus sambil jongkok. Bagian dalam. Jongkok, kemudian dipakai kapas, kemudian ditahan. Bila perlu didehem. Biar dia tuntas, keluar. Kalau dilihat masih ada kuning kekeruh-keruhan atau warnanya coklat, berarti masih dikatakan haid. Kalau sudah putih bersih ketika dibasahi dengan air, si kapas tadi itu bening, maka tandanya sudah suci. Bisa dipaham ya? Nah, itu harus jongkok, nggak bisa sambil berdiri. Nah, ini perlu diperhatikan nanti untuk anak-anak perempuannya. Ketetapan wanita yang mengeluarkan darah ada 5. Yang pertama mubtadah mumayyizah. Mubtadah mumayyizah yaitu wanita yang baru pertama kali haid, mengeluarkan darah haid pada saat itu darah yang keluar melebihi batas maksimal 15 hari 15 malam. Serta darah itu dapat dibedakan antara kuat dan lemah bagi mustahadah, wanita yang sedang haid. Ini ketentuan hukum darahnya sebagai berikut. Darah kuat dihukumi haid, darah lemah dihukumi suci. Darah kuat syaratnya, darah kuat tidak kurang dari sehari semalam atau 24 jam. Darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Darah lemah tidak lebih dari 15 hari 15 malam dan keluarnya terus menerus. Tadi satu lagi yang belakang tadi. Nah, untuk mubtadah mumayyizah ini kasusnya ketika dia istihadah. Ketika dia istihadah, dia keluar darah melebihi 15 hari 15 malam, nanti dikategorikannya mubtadah mumayyizah. Mubtadiah itu baru orang yang pertama kali. Mumayyizah itu dia bisa membedakan mana darah kuat dan mana darah lemah. Kemudian syaratnya mumayyizah, syarat pentingnya yaitu seseorang wanita yang keluar darahnya usia 9 tahun. Yang kedua, keluarnya lebih dari minimal 1 hari 1 malam atau 24 jam. Yang ketiga, keluarnya tidak melebihi 15 hari 15 malam. Yang keempat, masa sucinya itu paling minimal 15 hari. Jika poin yang ketiga tadi keluarnya tidak melebihi 15 hari 15 malam, misalkan contoh dia keluar darahnya 25 hari, maka kita bisa diikutkan ke mubtadiah mumayyizah atau mu'tadah mumayyizah. Kalau mu'tadah itu dia sudah pernah haid dan suci. Kalau mubtadiah dia baru pertama kali mengeluarkan darah, baru pertama kali haid langsung 20 hari misalkan. Nah, untuk yang di sini si ibu-ibu pastinya sudah mu'tadah, bagiannya mu'tadah mumayyizah. Yep. Lanjutan, nah ini mubtadi'ah ghairu mumayyizah ya, ini yang bertentangan yang awal tadi. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah yaitu wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid dan tidak tahu kapan mengeluarkan darah haid dan tidak bisa membedakan sifat darah yang dikeluarkan, maka hukum haidnya cukup mengikuti masa haid ibunya atau masa haid saudara perempuannya. Kasus contoh misalkan tadi anak baru pertama kali haid 20 hari. Mama ini gimana kok nggak suci-suci, darahnya terus keluar. Maka 15 hari pertama dihukumin haid, selebihnya dihukumin istihadah. Nah, istihadah nanti nak tetap kamu melaksanakan sholat. Ketika itu di bulan Ramadan, maka tetap harus puasa. Nah itu, tapi nanti ketika selesai, oh ternyata kita itu mengeluarkan darah 20 hari, kita total nih Bu, awas ya. Tadi pas lagi darah kuat itu berapa hari? Darah kuat mah cuma 8 hari. Tapi hari ke-9 sampai hari ke-20 itu lemah, terus coklat, terus dah. Maka 8 hari itu dinamakan haid. Dari hari ke-9 sampai hari ke-20 dihukumi istihadah. Jadi kalau ketika tanya mandinya kapan? Mandinya pas tadi, hari ke-15. Nah, misalkan itu di bulan Ramadan, hutang puasanya berapa? Ya dari hari ke-9, hari ke-9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, berarti berapa tuh? 7 ditambah 8, 15
hari ya. Jadi yang tadi sholatnya pun harus dikodok dari hari ke-9 sampai hari ke-15. Nah itu ya, karena apa? Kita bisa menghukumi ini darah haid, ini darah istihadah, kapan? Yaitu ketika selesainya darah, ketika tuntas selesainya darah, baru kita bisa dihukumin. Oh yang kemarin itu harusnya istihadah, yang awal itu yang dihukumin haid. Karena apa? Karena tergolong di mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Dia baru pertama kali keluar darah langsung banyak, dia bingung dah. Lanjut, mu'tadah ghairu mumayyizah dzakiran li'adatiha qadran wa waqtan. Mu'tadah itu orang yang sudah pernah haid, sudah pernah bersuci. Ghairu mumayyizah, dia belum faham, dia belum mengerti pada adatnya atau kebiasaannya, jadi juga waktunya. Yaitu wanita yang sudah pernah mengeluarkan darah haid dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid 15 hari 15 malam dalam satu warna atau lebih dari satu warna, akan tetapi tidak memenuhi persyaratan mu'tadah mumayyizah, dan ia ingat kebiasaan lama dan mulai haidnya yang pernah ia alami. Contoh, seorang wanita yang belum mengeluarkan darah haid mengeluarkan darah sebagai berikut: darah kuat 5 hari, darah lemah 25 hari. Maka 5 hari dihukumi darah haid, 25 hari dihukumi istihadah. Contoh yang kedua, darah kuatnya 3 hari, darah lemahnya 16 hari, darah kuat 7 hari. Maka darah kuat yang pertama 3 hari dan darah kuat yang kedua yang 7 hari dihukumi darah haid, dan 16 hari darah lemah dihukumi istihadah. Contoh yang ketiga, itu selek aja ya, itu sebagai contoh saja. Intinya darah kuat dihukumin haid, darah lemah dihukumi istihadah. Darah kuat itu berwarna merah, berwarna coklat, atau berwarna merah keemas-emasan, ke kuning-kuningan, kayak merahnya merah puyeh. Nah itu. Darah lemah yang darahnya berwarna kuning keruh atau putih keruh. Dah, yang perlu dipahami itu saja. Lanjut. Saat haid haram melaksanakan sholat, sujud tilawah, sujud syukur, juga tawaf. Kalau lagi haid tidak boleh tawaf, tidak boleh masuk masjid. Seandainya kita pulang dari Mekah pamitan gitu, kita dalam keadaan haid bagaimana? Maka cukup di depan masjid saja berpamitannya. Ya. Kemudian haram juga berpuasa iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid, masuk ke dalam masjid, membaca Al-Quran, menyentuh atau menulis Al-Quran. Jika diniatkan kita menyentuh atau menulis Al-Quran. Jika misalkan seorang guru agama, bagaimana? Kita niat adalah tolabul ilmi, kita dalam muta'alim atau dalam belajar, itu tidak apa-apa. Kalau misalkan gurunya yang haid, kita beli mancing karena lagi haid, ya bobor, ya. Maka diniatkan kitanya adalah mu'alim, muta'alim, gak apa-apa. Kemudian bagi suami diharamkan, tidak diperbolehkan bersenggama atau menceraikan. Kenapa menceraikan tidak diperbolehkan? Karena akan memperpanjang masa iddah. Jadi tidak diperbolehkan karena bahwa wadon itu lebih lemah, kepikiran, ayo stres, digawe baper, dicerain. Nah, jadi gue haid beli peragat-peragat. Akhirnya panjang istihadah, kapan masa iddahnya selesai? Nah, maka itu tidak diperbolehkan seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kemudian meraba-raba atau mengalap senang di bagian pusar sampai lutut. Bagi wanita yang sedang haid bisa melepaskan kewajiban, tidak wajib sholat, tidak wajib tawaf wada, namun dianjurkan membaca doa wada di pintu Masjidil Haram. Bagaimana jika seorang wanita yang sedang haid harus dikodok sholatnya? Ya kan, itu masyakoh. Kenapa tidak dikodok sholatnya? Karena masyakoh, kesulitan. Satu hari sholatnya 5 kali, 5 waktu. 5 waktu kalau dibikin sholat haidnya itu 7 hari, 8 hari, 10 hari, 15 hari. Dikalikan berapa? Total 75, 35 kali sholat. Kan keberatan, susah. Masyakoh. Berbeda sama puasa. Puasa 1 tahun 1
bulan. 1 bulan isinya 30 hari. Masih ada 11 bulan. Masih ada 11 bulan yang kita tidak berpuasa. Dan maka di situ ketika sedang haid harus diqodho. Karena apa? Sangat mudah, masih banyak waktunya. Jika puasa tahun ini yang akan datang kita masih mempunyai qodho puasa, masih mempunyai hutang, entah itu karena melahirkan, entah itu karena nifas, entah itu karena ya memang haid gitu, maka kita tetap wajib qodho, tetap harus dibayar sesuai jumlahnya dengan ditambah fidyah. Fidyahnya berapa? 1 mud. 1 mud itu hitungannya bagaimana? Ibaratnya orang makan kenyang tuh berapa sih? 25.000 cukup? Maka 25.000. Begitu. Jika sampai Ramadan berikutnya lagi masih ada hutangnya, maka dirapel. Jadi 2 mud. Jadi fidyah itu sebagai bakal anak pondok itu taziran, hununkah? Taziran karena lalai, ada masa 11 bulan kok hutang 10 hari aja nggak lunas. Kebangetan lah gitu kan. Seperti itu, maka hukum Islam itu sebenarnya mempermudah, sangat mudah. Nah itu, kalau sholat memang sulit karena sehari 5 waktu dikali 10 aja tuh sudah 50 kali sholatan. Cengat-cengit kan pegel. Nah itu, meskipun diqodho pun haram karena sudah tidak diperbolehkan gitu loh, percuma ya. Kemudian bagi wanita wajib bagi wanita yang mengeluarkan darah haid yaitu segera mandi bila mana sudah yakin dia bersuci. Ketika sudah ada tanda-tanda, sudah dicolek pakai kapas kemudian bersih, maka segera mandi. Kemudian mengikuti rutinitas ibadah seperti biasa. Contoh, misalkan suci di waktu sholat asar. Sholat asar kita colet, sholat duhur kita colet masih ada. Sholat asar kita colet udah tuh bersih. Nah, maka sholatnya itu harus digabung antara duhur dan asar karena 2 sholat itu bersamaan, bisa diqodho, bisa dikumpul, dijamak, bisa dijamak. Nah, seperti itu. Jadi sholatnya ditarik, sholat duhur dan sholat asar. Sholat duhur secara qodho, sholat asar adaan lillahi ta'ala. Begitu. Jadi kenapa? Mungkin saja di akhir sholat duhur sebenarnya sudah suci, cuman kita tidak tahu. Begitupun ketika suci di waktu sholat isya. Pokoknya ketika suci di waktu sholat asar dan sholat isya, maka sholat isya bersamaan dengan sholat maghrib. Sholat maghribnya kita tarik, kita qodho. Begitu ya, bisa dimengerti. Nah itu penting. Kadang tidak paham di situ, apalagi anak-anak ya. Kemudian menjadi alamat atau tanda-tanda, alamat batas iddah, batasan istibro atau ngalap lebaran. Bagi seseorang yang membeli jariyah harus bisa menahan hawa nafsu sebelum selesai masa iddah. Menjadi tanda bahwa rahim dalam keadaan kosong. Terus kemudian tanda-tanda balik. Beberapa hal yang harus dihindari oleh wanita yaitu memotong kuku, menyisir rambut, keluar dari rumah apabila takut darahnya dilihat orang. Yang keempat, berada di tempat yang sejuk atau dingin seperti dalam ruangan yang memakai air condition AC gitu ya. Yang sangat dingin atau sering-sering mandi maka akan menyebabkan haidnya itu lama. Untuk memotong kuku, memotong rambut itu terjadi khilaful ulama. Ada yang mengatakan itu tidak diperbolehkan atau kita memaksa dipotong kemudian dikumpulkan. Nah, ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Kalau menurut jumhur ulama itu boleh. Karena apa? Kita nggak apa-apa motong kuku di niat kita tidak membuang kuku. Memotong menyisir rambut kita tidak diniatkan untuk membuang rambut. Kalau kita meyakini demikian, ketika masa suci rambut kita masih ada, kuku kita masih tersisa, nah itu yang malah membuat kita dosa karena lalai. Paham nggih? Lanjut. Penyebab timbulnya keputihan bisa diartikan menopause, yaitu masa sudah tidak keluar darah. Sebab dengan keluar darah haid ada cairan yang selalu membasahi dinding vagina dan mempertahankan vagina tetap segar dan sehat.
Yang B, obat penahan dan penyubur kehamilan. Hal ini disebabkan obat tersebut mempunyai efek mengurangi ketahanan pelindung vagina dari infeksi jamur. C, efek dari alat kontrasepsi yang ada di dalam rahim atau stres. D, memakai celana yang terbuat dari bahan nilon. E, sering memakai celana yang terlalu ketat. F, sering memakai sabun bubuk pembersih. Nah, ini faktor-faktor yang membuat keputihan itu keluar. Bisa terjadi karena menopause. Menopause itu apa? Masa yang sudah tidak haid, sudah lansia, sudah sepuh. Nah, itu kering, Bu. Kering, sudah kering, jadi tidak pernah keluar keputihan. Kemudian tadi disebabkan obat penyubur kehamilan, pakai ovalium, obat yang buat nyuburin kandungan, atau bisa pakai obat yang untuk menahan dari infeksi vagina, itu bisa efeknya keluar keputihan. Kemudian kita alat kontrasepsi juga bisa memakai IUD, itu bisa. Kemudian karena terbuat dari nilon, celana yang dari nilon itu panas, dia tidak meresap keringat, itu juga cepat. Atau celana yang ketat seperti halnya jeans, legging, seperti itu. Nah, itu pun akan membuat cepat keputihan itu keluar. Atau kita menggotong-gotong barang berat aja juga keputihan keluar. Nah, itu. Ya, terus cara pengobatannya adalah ini, pertama mengunjungi dokter spesialis atau klinik khusus. Nah, kalau di dokter ini dinamakan penyakit endometrial. Saya pernah mengalami waktu zaman saya masih di pesantren. Jadi endometrial itu pengobatannya 6 bulan harus terus-menerus, tidak boleh putus untuk ngobatin si keputihan tadi. Jika sudah menikah, itu pun akan menghalang-halangi sperma masuk ke dalam rahim untuk membuahi sel telur. Nah, itu bahaya. Jadi makanya keputihan itu jangan dianggap sepele. Sudah biasa, nggak apa-apa, lumrah. Dilihat dulu seperti apa keputihannya. Ada yang sampai keruh, kehijauan, gatal, itu sudah bahaya. Nah, cara pengobatannya kalau secara alami merendam 8 siung bawang putih dalam air cuka selama 2 hari. Jadi diinepin 2 hari sampai minyak bawang putih terurai. Kemudian ambil 1 sendok makan dan dicampur dengan air kurang dari 0,5 liter. Digunakan 2 kali sehari untuk cebok, untuk membersihkan vagina. Atau memakai godogan daun sirih. Nah, godogan daun sirih itu bisa ya buat cebok. Atau memakai 1 butir bawang putih dibelah jadi 2, kemudian letakkan di dalam kain yang halus pada waktu malam hari menjelang tidur. Jadi semalaman, setelah itu dibuka lagi, diambil itu. Kemudian perlindungan dari penyakit keputihan, memelihara kesejukan daerah vagina, genital. Kemudian menjaga kebersihan sekitar vagina dengan mencuci pakaian dengan air yang mendidih dengan tanpa sabun untuk membunuh kuman. Kemudian menjauhi aktivitas secara berlebihan. Apakah cairan getah vagina termasuk darah haid? Jawabannya, keluar dari otot yang pintunya terdapat pada penghujung uterus atau pangkal rahim atau akso rahmi, yang mempunyai sifat dan massa yang khusus. Sedangkan istihadah adalah darah yang keluar dari urat otot di bawah uterus atau adna ar-rahim, di luar masa haid. Dengan demikian, cairan atau getah atau keputihan bukanlah darah haid dan istihadah karena keluar dari anggota tersebut, yang di dalam kitab fikih disebut rutobatul farji atau cairan yang keluar dari farji, dan hukumnya sebagai berikut. Apa keluar dari balik liang farji? Belum tadi, masih belum selesai. Vagina, bagian farji yang paling dalam, yaitu bagian yang tidak terjangkau oleh penis saat bersenggama, maka hukumnya najis dan menyebabkan batalnya wudhu sebab keluar dari lubang dalam. Bila keluar dari liang farji atau anggota farji yang tidak wajib dicuci dikala waktu istinja atau cebok dan masih terjangkau penis, kalau waktu bersenggama, maka hukumnya suci menurut sebagian ulama, diambil dari I'anatul Thalibin. Nah, seperti ini maksudnya, keputihan itu kita waspadai najis.
hukumnya najis. Jadi buat ibu-ibu apalagi yang masih masa subur, ketika di dalam menjalankan ibadah haji harus selalu pakai panty liner atau softtek. Paham? Softtek yang tipis atau panty liner yang kecil. Itu untuk memudahkan kita. Gunanya apa? Ketika kita mau berwudu di perjalanan, kita tinggal robek saja tuh, buang, ganti yang baru lagi. Jadi di tas kita, tas paspor kita, nanti kan tasnya kecil, itu kita sediakan 3 atau 4 atau 5 panty liner untuk diri sendiri, utamanya untuk diri sendiri. Nah gitu kita simpan, ketika kita setelah istinja kita robek, kita buang, ganti yang baru lagi, kita pakai lagi. Selama di Masjidil Haram, selama di Madinah, apalagi terutama ketika di Armina, Musdalifah, Armuzna gitu ya, Arafah, Musdalifah, Mina, itu kita pakai terus untuk memudahkan. Jika tidak kita memakai itu, maka sholat kita tidak sah, ibadah kita pun tidak sah, ikhramnya kita dalam keadaan ikhram juga tidak sah karena membawa najis tadi. Nah maka itu hati-hati. Poin pertama, siapkan panty liner atau softtek yang tipis. Kalau panty liner kecil banget ya, terus enak sing gosing, softtek sing tipis banget kan, Bu. Nah pakai itu, bawa untuk dalam keadaan kita tidak haid ya. Biar nanti ketika keputihan menetesnya tidak di celana tapi menetesnya di softtek. Jadi celana tetap suci. Ketika mau sholat harus wajib istinja, harus bebersih, harus cebok. Karena apa? Wanita yang suci itu selalu mengeluarkan keputihan, pasti selalu basah karena keringat atau basah karena keputihan, kita tidak tahu. Maka dari situ kita untuk berhati-hati, setiap hendak melaksanakan sholat kita harus cebok dan lepas celana dalam jika tidak memakai panty liner. Dilepas agar apa? Agar kita tidak membawa najis. Kemudian lanjut, bila keluar dari luar farji, anggota farji yang kelihatan atau nampak apabila jongkok atau duduk, maka hukumnya suci. Dengan demikian, karena cairan atau getah atau keputihan yang keluar dari vagina bukan darah haid dan bukan darah istihadah, maka tidak diwajibkan mandi. Namun apabila cairan tersebut dihukumi najis seperti keluar dari dalam tubuh atau tempat yang tidak terjangkau penis saat bersenggama, maka hukumnya najis dan wajib dibersihkan setiap menjelang wudhu dan sholat. Jika terus-menerus keluar, maka hukumnya sama dengan istihadah, yang mana tata cara bersucinya dan ibadahnya sama. Wudhunya, nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardulillahi ta'ala. Karena kita dalam keadaan mudawam, dalam keadaan selalu membawa najis. Tata cara sholat bersuci bagi orang yang istihadah dan wanita yang mengeluarkan keputihan. Bagi wanita yang mengalami istihadah atau keputihan, maka setiap menjelang sholat harus mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan vagina atau istinja. Yang kedua, menyumbat vagina dengan semacam kapuk atau kapas. Hal ini dilakukan apabila tidak menimbulkan rasa sakit dan tidak saat berpuasa pada siang hari karena akan membatalkan puasanya. Yang ketiga, melakukan wudhunya harus mualah atau terus-menerus, yaitu dalam membasuh anggota wudhu satu dengan anggota yang lain harus terus-menerus. Niatnya nawaitul wudu'a listibahati sholati fardulillahi ta'ala. Jadi begitu untuk orang yang daimul hadas, orang yang selalu mengeluarkan hadas, itu bisa jadi karena ngentutan terus ya, kemudian pipisan terus atau keputihan. Itu cara sholatnya seperti itu. Begitu masuk waktunya azan, masuk waktunya sholat, kita langsung bergegas istinja, membersihkan. Setelah itu wudhu. Kalau kita dalam keadaan istihadah maka harus disumpel pakai kapas, kemudian memakai softtek yang bersih. Ketika pakai celana yang ketat, agar apa? Agar menahan darah itu keluar. Nah kemudian setelah selesai istinja, wudhu, langsung sholat segera kita sholat. Selesai sholat baru kita bersihkan lagi sisa-sisa tadi. Nah itu ya.
segera menunaikan sholat, tidak boleh menunda sholat, melaksanakan sholat fardu. Udah cukup ini, langsung terus aja. Lanjut sama aja kayak tadi. Hukum minum obat untuk memajukan haid dan menunda haid, ini yang penting nih ya. Bagaimanakah hukumnya menurut pandangan fikih bagi wanita yang meminum obat untuk memajukan atau menunda haid? Yang kedua, bagi wanita yang meminum obat atau memajukan atau menunda masa haid, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Talhisul Murad Al-Hamash Buhya wa fi fatawa al-mumahto ma khalasahu jawazu isti'malid dawa liman ail haid. Di dalam fatwanya Syekh Al-Qimah terdapat keterangan yang pada kesimpulannya diperbolehkan menggunakan obat-obatan untuk memajukan atau menunda masa haid. Ini penting sekali. Jangankan ketika haji, umroh pun pada tanya, nanti kalau haid gimana ya? Konsultasikan sama dokternya. Mau ke bidan boleh, mau ke dokter SPOG khusus kehamilan itu juga boleh. Yang masih subur, yang masih haid. Biar nanti ketika kita menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji itu kita bisa nyaman, bisa ibadah total gitu. Karena apa ya? Kita mengingat ke sana itu sangat susah. Perlu ada waktu, perlu ada biaya. Nah, maka itu ketika di sana pun kita pengennya benar-benar nggak haid gitu ya. Nah, nanti ada di sana ketika nanti ibu mengalami keluar darah, entah itu flek apa memang waktunya haid, bisa diminum obat Primolut namanya. Primolut bisa dibeli di apotek, bisa ada juga di sana. Dosisnya lebih besar di sana. Kalau Primolut saran saya masih nanti belinya di sana aja, di apotek di Arab. Di Saudi itu lebih besar dosisnya. Jadi begitu minum satu kali mampet darah itu. Ketika keluar lagi minum, jadi kayak minum pil KB. Misalkan minumnya jam 9, nanti jam 9 lagi. Misalkan sehari 2 kali, jam 9 sama jam 3, ya maka setiap jam 9 dan jam 3 harus minum obat. Kalau telat, darah itu keluar. Karena apa? Darah itu ditahan tidak keluar dengan obat. Begitu ya, itu boleh. Untuk ketentuan seperti ini. Nah juga ketika haid, nih kita masa haidnya kapan? Kita konsumsi obatnya itu sebelum kita berangkat, 1 bulan sebelum kita berangkat. Biasanya di hari kelima haid, sebelum kita berangkat nih, hari kelima haid kita sudah konsumsi obat sampai di waktu yang dibutuhkan. Misalkan sampai selesainya ibadah haji, ya maka lepas obatnya. Nanti pas sepulang dari tanah suci, kita sudah dalam keadaan haid. Sampai di rumah nemuin tamu ya haid gitu, lebih enak. Seperti itu ya. Jadi nanti batasnya ketika kita sedang haid, kita 2 bulan sebelum berangkat kita konsultasikan sama dokternya, entah itu bidan, entah itu dokter SPOG gitu, nggak apa-apa, bebas. Kita apa nih untuk saya, karena setiap wanita itu berbeda-beda. Ada kalanya nanti dianjurin kamu cocoklah pakai ini aja KB cukup, ada yang pakai obat apa, nah itu banyak, obatnya banyak macamnya.